Akhirnya gue putusin untuk turun. Ya udah gue turun. Jam berapa itu kira-kira? Gue turun jam-jam 11-an lah. Jam 11-an. Iya. Simpang Bajuri itu tiba-tiba gue lihat dari kejauhan itu Sila kenapa gitu. Itu noleh gue tau gak. Kayak gini. Dia ngomong, gue nggak mau turun, gue mau di sini aja. Bahasanya gitu. Gue mau turun, gue mau di sini aja gitu. Gimana sih? Kayak orang, gue nggak mau turun, gue mau di sini aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, balik lagi dengan gue Epe di Anomali. Oke, malam ini gue nggak sendirian ya. Gue ditemani dengan kawan gue. Siapa bang? Pancaling dari Shelter Timur. Oke, Bang Keling ya dari Shelter Timur. Sehat bang? Alhamdulillah. Oke teman-teman, malam ini gue tidak bercerita tentang kisah gue ya, karena tadi gue kedatangan tamu dari Shelter Timur ya, Bang Keling gitu ya. Malam ini Bang Keling nanti akan bercerita. Oke, seperti apa kisahnya? Sebelum kita masuk ke pembahasan, gak bosan-bosan gue nyampein sesuatu ke teman-teman bahwa kami para tim kru di Anomali untuk bereksplorasi di dunia maya, kami pakai jaringan internet dari provider Ulisnet yang jangkauannya itu meliputi Jawa Barat dan sekitarnya. Dan teman-teman kalau mau ngecek tempat mana saja yang sudah tercover dari Ulisnet ini, silahkan langsung ke websitenya di ulisnet.co.id. Oke, dan malam ini bang ya, kita ada di studio Watermoon ya, Watermoon Adventure, salah satu toko outdoor di Mukhtar Tabrani. Nanti teman-teman kalau mau belanja atau apa gitu ya, nanti gue sematin linknya di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja. Silakan Bang Keling. Jadi ini cerita gue kisah ya, buat gue tuh kisah. Ini kejadian di tahun 2005 waktu gue pendakian ke Salak. Jadi cerita itu gue naik tuh 7 orang. 7 orang itu di antara 7 orang itu ada 2 perempuan dan 5 laki-laki. Tahun berapa tuh bang? Kira-kira bang? Itu tahun 2005. Ingat gue 2005 ya. 2005 gue tuh jalan malam sampai sana, maksudnya sampai base camp ya. Jalur mana bang? Jalur Cidahu. Iya, gue lewat Japan Aspa. Sukabumi berarti ya? Iya, Sukabumi. Jadi itu ceritanya gue naik bertujuh ya. Itu gue mulai trek jam 9 pagi kalau nggak salah. Jam 9 pagi biasalah kalau ngetrek ya. Ya gitu, gua emang sih keadaannya hujan gitu, jadi slow gitu ngetreknya. Gua jalan. Nah tiba-tiba tuh temen gua tuh kayak gimana tuh yang perempuan itu, kayak celinguk gitu, kayak resah gitu. Gue pikir kenapa ini gitu ya, apa dia kebelet BAB, kebelet pup gitu. Gue nggak tahu kan ya. Akhirnya gue coba hampirin dia kan, lu kenapa, gue tanya gitu.
Biasanya masalah pendaki perempuan seperti itu ya. Iya. Terus dia nggak jawab, dia diem aja. Dia diem. Ya udah. Akhirnya tuh gue tuntun kan dia. Yuk nge-trek lagi, gue semangatin lagi gitu. Terus jalan. Nah, gua jalan sama dia, rasa-rasa nggak enak itu juga gua kebagian nggak enak ya. Gue terus terang aja, itu gua kayak ada kejanggalan gitu. Gua nge-trek berdua sama dia kan, temen gua kan duluan, jadi dia tuh di belakang ya, jadi dia posisinya gua di belakang, dia di depan gua gitu. Oh, lu sweeper nih ceritanya. Gue sweeper. Ini jam berapa kondisi? Itu masih pagi, masih. Oh, masih di apa sih, di bawah lah ya? Iya, masih jam setengah 10-an lah. Emang cuacanya ya gitu, kadang-kadang mendung, gerimis. Ya Gunung Salak ya? Iya, Gunung Salak. Cuacanya nggak pernah bagus ya? Wah, gitu deh, pacetnya banyak. Pacetnya banyak ya? Iya. Ya itu akhirnya gue barengin tuh. Ya itu rasa-rasa kegelisahan dia sama gitu, kayak gue ngerasain kok gue jadi kayak dia gitu. Gue sering celingak, kenapa ini? Akhirnya nggak gue iniin kan, nggak gue Gubris. iya, nggak gue irawin, udah gue jalan aja terus. Nah tiba-tiba tuh gue kaget dengan dia, temen gue itu. Kayak dia gimana sih, waktu pas jalan gue di belakangnya dia tuh, dia begini, kayak ada rasa tegang gitu. Itu sempat lama gue perhatiin, kenapa kata gue dia begini, ini kenapa katanya. Lalu gue tepok dong, kenapa lu? Dia kaget noleh ke gue, dia kaget. Enggak, yuk jalan lagi yuk, udah jauh udah ketinggalan sama temen. Udah tuh. Nah itu gue masih ngedenger ajan asar tuh. Yuhur. Temen gue yang di atas, woi break dulu. Udah gue akhirnya break dulu kan. Jadi gue lumayan agak 5 meteran lah dari kawan gue yang 5 orang itu. Gue tetap dampingin dia nih. Gue coba ajak ngobrol kan, tapi dia tetap nggak mau buka omongan, nggak apa-apa. Ini anak gelagat-gelagatnya juga jadi gimana sih, bikin gua tanda tanya gitu. Kenapa? Ya udahlah, gue juga nggak ambil pusing ya, gue takut gue kebagian parno. Tadi juga gue ngikutin dia kok begini. Ya udahlah. Setelah yuhur, temen gue yang 5 itu ada yang buka depek ngeluarin kompor. Kita ngopi dulu. Ya udah, ada gue ngopi di situ. Nah itu ada kawan gue satu lagi tuh, ya seperti itu juga. Jadi tuh gue taunya dari teman gue itu, yang 5 orang itu ada salah satunya tuh ngomong ke gue di belakang dah. Dia ngomong gitu gantian gitu. Kenapa emang si itu? Kenapa si itu? Tahu gue ngeliatnya kayak aneh aja gitu. Gue loh, kok yang dia omongin ke dia sama yang kayak gue ngeliat si perempuan itu. Ya sama sih, itu juga begitu.
Celingukan, Iya, gelisah gitu ya. gelisah. Selama perjalanan tuh ya. Ya udahlah, nggak usah diambil ini, ntar jadi parno lu tadi. Ya udah, akhirnya gue biasa lagi kan. Akhirnya gue tetap di belakang gue. Temen gue di depan 5 orang itu. Akhirnya gue tetap gue posisi di belakang. Kawan gue yang 5 orang itu tetap duluan. Oh iya, gue jadi lupa nih. Jadi tuh gue tuh sama cewek itu cewek itu namanya Silia. Gue lupa. Iya, gue lupa. tadi yang di bawah. Nah, gue lupa kasih nama nih, biar enggak siapa sih yang ini, siapa sih yang itu. Ya itu yang bareng gue tuh Silia. Nah tuh yang 5 orang itu diantaranya cewek satunya tuh si Yuli, cowoknya si Abeng, ada si Empe sama si Oneng sama Anto. Jadi itu si Oneng yang waktu pas gue break itu yang dia ngomong itu si Anto yang ngajakin gue tukeran tuh. Gue suruh ke atas. Gue tanya, lu kenapa emang gue suruh ke atas? Itu si Anto gue lihat kayak banyak celinguknya, banyak bengongnya. Gue ini lu tuker aja dah. Tunggu, yang selingkuhan tadi bukannya si Lia yang di bawah? Ya si Anto juga ngalamin seperti itu juga. Oke. Itu gue si Oneng itu kan minta tukeran sama gue karena ngelihat si Anto risih gitu, mungkin dia nggak enak ya. Jadi ternyata yang gelisah itu nggak cuma si Lia doang. Enggak si Lia doang ternyata. Tapi tetap gue, ya udah lu tetap aja di atas, gue di bawah. Akhirnya gue tetap kan sama si Lia itu. Udah gue jalan. Kira-kira jam berapa itu gue ya? Hampir mau asar gue. Ini setelah break. Iya, setelah break gue jalan. Tetap itu yang temen gue yang 5 itu dia depan duluan. Di depan duluan, gue sama si Lia itu masih di belakang. Nah pas mau menjelang asar tuh si Lia, gue perhatiin kok tetap dia resah-resah gimana sih, kayak suka kadang dia berhenti sendiri terus dia noleh gini, ntar dia noleh lagi, Celingukan gitu ya. iya celingukan gitu. Kalau gua kan di bawah, gua jelas ngelihat dia gitu. Terus dia jalan lagi. Nah udah gitu gue liatin kok makin, ini anak kenapa dalam hati gue gitu ya. Kok jadi stuck di situ gitu, jadi diem gitu. Dia noleh gini lagi, terus dia duduk gue samperin dong. Lu kenapa? Capek? Minum dulu, gue kata. Enggak, dia bilang gitu. Ya terus kenapa? Tetap dia nggak mau bilang. Akhirnya dia kayak gimana sih? Kayak linglung gitu. Kayak bingung lah gitu ya. Iya, bingung gitu. Sementara yang lain udah pada di depan semua gitu ya. Udah di depan. Gua udah lumayan jeda berapa menit gua sama yang di depan itu. Mungkin gua udah ketinggalan setengah jam ada ya. Iya, setengah jam mungkin ada. Nah itu gue perhatiin tuh anak Silia itu, dia setelah noleh gitu terus langsung dia langsung ini mukanya langsung begini aja gitu ya? Iya, ke bawah gitu. Dia diem gitu. Gue colek dong, lu kenapa? Gue colek berapa kali tuh
2 kali ya, gue colek 2 kali, dia noreh gini, kita turun aja yuk. Dia ngajakin turun. Gila kan? Udah 2:30 itu, posisi mau mendekati asar, dia minta turun. Sedangkan temen gue tuh yang 5 udah di atas. Jauh banget ya. Udah jauh banget. Gue turun juga takut gimana ya. Ini masih Simpang Bajuri masih jauh lah ya. Masih jauh. Berarti belum sampai. Belum sampai Simpang Bajuri. Masih jauh itu. Nah itu anak minta turun terus sama gua. Kita turun aja yuk. Kenapa? Lu capek? Lu nggak kuat? Enggak. Kita turun aja yuk. Kita kalau mau turun kita harus ngejar anak-anak dulu, kasih tahu biar dia nggak nyari-nyari kita gitu. Ya udah pelan-pelan aja kata gua gitu kan. Akhirnya gua paksain. Tapi dia tetap posisi tetap duduk gini. Akhirnya gue ambil gitu kan, gue ambil air, gue suruh minum deh. Ini lu minum. Jadi dia mau minum gini. Itu tiba-tiba itu gue ngelihat kakek-kakek dari atas turun ke bawah. Itu kakek-kakek. Gue juga nggak rautnya tuh gue nggak tahu dia orang pakai camping ya, kayak pakai camping gitu, kayak sarung biasa kayak orang desa gimana sih, pakai celana sedengkul gini. Gue habis ngasih air ke teman gue kan habis ngasih air, posisi gue kan lagi berdiri lagi, tuh kakek lewat di belakang gue gini. Dia nanya sama gue, mau kemana Jang? Gue noleh gini dong, mau ke atas pak. Itu kakek-kakek rambutnya kayak gitu, kayak camping gini. Masih nunduk begitu ya? Iya. Gak usah ke atas, mendingan turun aja. Lagi musim hujan kata dia gitu. Masuk akal dong. Iya. Dia bilang gitu. Pakai sepatu bang, atau apa? Nyeker. Sebelum kayak nyeker. Sepatu modern amat deh kakek-kakek. Ya, mungkin tenebang atau apa gitu, pakai sepatu boot gitu. Enggak ya? Nyeker. Setahu gue nyeker dia. Enggak bawa apa-apa dia berarti. Enggak sarung bawa apa-apa gitu. Kayak sarung aja. Kayak sarung. Celana hitam segini tuh. Sama topi camping gitu. Tapi teman saya udah di atas pak. Itu lu bilang gitu ya? Iya, gue bilang begitu. Ya udah bilangin aja temennya. Kakek-kakeknya itu ngomong seperti itu. Oh iya pak, gue kata gitu kan. Udah tuh dia lewat samping gue ngambil botol di teman gue tuh. Udah selesai kan, gue ambil botolnya, gue masukin itu. Pas gue nolak tuh, lah kakek kemana itu? Dalam hati gue ya, loh cepet banget kakek. Nah udahlah, gue hirauin kan. Udah, akhirnya gue support teman gue lagi ya, jalan. Gue jalan tuh sampai mungkin itu udah kelewat asar kali ya. Cuaca masih gerimis? Masih gerimis. Kayak hujan kondensasi gitu ya? Iya. Kabut ya? Kabut. Ya gitulah, kadang-kadang gerimis, berhenti, kabut turun. Tapi tetap gue jalan. Nah pas sampai Simpang Bajuri tuh, temen-temen gue tuh ya nungguin gue ternyata di situ dia. Oh teman lu udah sampai Simpang Bajuri nih? Iya, Simpang Bajuri dia. Simpang Bajuri udah sampai itu. Akhirnya gue panggil teman gue kan si Oneng itu. Neng kayaknya kita nggak harus lanjut nih. Kenapa? Udah sampai sini. Si apa? Iya. Enggak, si Oneng ngomong begitu. Enggak, tadi gua
pas di bawah tuh ketemu kakek-kakek, ya itu dia ngomong gitu sama gue, lu kan tahu kan Salak seperti apa gitu. Ah udahlah, lu makin parno aja lu. Ya udah, kalau lo mau lanjut ayo yuk, tapi si Liam juga mau turun dulu. Gimana nih, gue bingung. Itu posisi si Lia juga ngeliat si kayak itu kan ya berarti ya. Si Liam enggak. Oh, si Lia nggak ngeliat? Enggak lihat dia. Anehnya itu, padahal gue komunikasi, Iya. nggak ngelihat dia. Orang dia lagi duduk kan gitu, minum. Posisi gue berdiri. Anehnya yang gue aneh setelah gue ngecamp ya, ini masih belum ke situ sih obrolannya. Jadi tuh gue pas sampai Simpang Bajuri agak sedikit cekcok ya gue sama teman gue tuh. Cekcok, si Lia mau turun, udah gitu juga si Anto. Pas gue ngomong masalah kakek-kakek itu, dia kayak gimana gitu rasa-rasanya tuh. Ya udah, akhirnya gue putusin udah lanjut tanggung gitu. Akhirnya udah jalan lanjut ya udah lanjut. Di Simpang Bajuri itu gue agak naik ke atas di persimpangan itu ya. Berarti sempat istirahat di sana ya? Iya, sempat break juga gue di sana. Nih jalur mana nih? Sini, kata temen gue, kata si Empe itu. Yakin lu? Iya. Ini lu lagi dari Simpang Bajuri mau ke Kawah Ratu selanjutnya ya? Hujan. Ya gue mau ke puncak. Salah satu ya? Iya, salah satu. Oke, udah gue ikutin kan. Gue ikutin. Loh, kenapa gue keluar di Simpang Bajuri lagi gitu? Loh, kok ini di sini lagi? Iya ya. Coba lewat jalur sini. Gue coba lewat jalur yang satunya lagi. Itu semua juga enggak tuh balik lagi itu? Enggak semuanya. Orang gue jadi tuh bertujuh itu, gue udah nggak jauh-jauhan tuh dari pas Simpang Bajuri itu, gue udah nggak jauh-jauhan gue. Gue jalan konvoy gitu. Gue coba satu lagi, tetap di situ. Malah yang nggak gue sadarin ya, gue tuh muter-muter situ, yang nggak gue sadarin tuh, kok gue di sini lagi. Emang gue nggak ada apa tuh perasaan ngomong seperti itu gitu. Padahal gue ya di situ lagi. Gue jalan ke sini, ketemunya Simpang Bajuri lagi. Awalnya lu nggak ngeh gitu ya? Nggak ngeh gue. Nggak ngeh sama sekali. Tiba-tiba kok baik lagi gitu ya? Iya. Itu setelah ya lumayan banyak juga sih gue muter situ lagi, situ lagi, sampai gue coba lewat jalur air. Temen gue nyarin, coba kita lewat jalur air. Masa sih kita nggak tembus lagi? Ya udah gue ikutin kan tuh. Mana ya pacet, gila, tahu sendiri lu pacet. Salak emang medan pacetnya. Iya. Banyak banget ya. Gue lewat jalur air, gue terusurin. Mungkin jalur buat ke puncak itu gue kayaknya bisa gue dapet kayaknya. Tapi kok pas di tengah-tengah itu tiba-tiba gue di stop sama temen gue, sama si Abeng itu. Berhenti, diem. Gue sudah diem gue. Ya udah, gue penasaran dong, apa ini.
Cuman gue pelan-pelan gitu jalannya. Gue ngomong nggak kenceng. Ada apa? Pertama dia, lu nyium bau-bau aroma pandan nggak? Iya sih itu. Kenapa? Gue tanya gitu. Terus gue liat tuh tapak ada sepiring tatakan tuh. Deket mana? Deket jalur air gitu? Jalur air. Gue lihat itu. Tapak apa? Kayak tapak orang atau gimana? Tapak kayak tapak binatang gitu. Kayak kaki kucing cuman gede. Akhirnya temen gue mundur. Jangan lewat sini. Ya udah gue mundur. Ya temu sih situ-situ lagi. Baik lagi. Simpang Bajuri lagi. Sampai akhirnya gue putusin, udahlah kita ngecamp di sini aja. Sampai jam berapa lu muter-muter itu bang? Baru gelapan. Gelap, udah mulai gelap itu. Udah mau menjelang maghrib gue itu. Jam 5:30 lah. Kabut juga udah tebel gitu ya. Tebel. Ada gue putusin ya udah gue ngecamp di situ. Karena gak ketemu jalur tuh. Nggak ketemu jalur gue. Aneh itu gue. Pengalaman gue tuh. Terus yang lain responnya gimana tuh? Ya gitu, bertanya-tanya. Kok kita tembus sini lagi ya? Apa kita salah jalur apa gimana gitu? Itu anak itu apa sih teman-teman itu mereka baru pertama kali gitu naik Gunung Salak. Temen gua ada satu yang udah pernah. Tapi gue belum pernah. Terus terang aja gue belum pernah naik Salak gitu. Dan baru itu juga gue belum pernah naik gunung nggak sampai puncak. Biasanya gue tuh kalau naik gunung pasti klimaksnya di puncak. Cuma Salak aja yang gue belum pernah itu. Nah udah akhirnya gue kan dirin tenda gue. Akhirnya lu camp nih ya? Akhirnya gue ngecamp di situ. Simpang Bajuri ya? Iya. Simpang Bajuri. Ya segimana ya? Kalau gue buat jadi gimana nggak horor ya? Jadi satu tenda tuh untuk 7 orang, bayangin aja loh. Jadi tuh tidur ya gantian. Tidurnya gantian. Iya. Di tempat camp itu banyak yang camp dong. Nggak ada. Itu gua doang yang ngecamp di situ. Gua doang yang naik itu. Padahal itu pas gua waktu di Japanaksa itu banyak banget orang ngecamp. Maksudnya pendaki tuh banyak gitu. Yang mau naik tuh banyak. Tapi kenapa pas nyampe gue jalan di sana, gue nggak ketemu sama sekali gue tuh orang pendaki tuh nggak ada. Yang naik tuh yang turun tuh nggak ketemu. Nggak ada, gue nggak. Mungkin kalau kejadiannya gue ketemu gitu, mungkin gue nggak nyampe muter. Iya. Sampai 12 kali mungkin. 12 kali kalau nggak salah tuh gue kayaknya itu 12 kali. Ya? Iya yang gue ngeh tuh. Nyampe jalur tuh gua tandain tali rapia tuh. Takut gua muter-muter. Gua di sini lagi. Tali rapianya kelihatan yang lu tandain itu gitu lu muter. Kelihatan gua di jalur sini nih. Gua iket, udah gua muter. Terus ketemu lagi. Ketemunya Bajuri lagi. Tanda yang tali rapia juga ada situ. Ada. Terus gue coba jalur lain lagi. Gue iketin lagi.
kok Bajuri lagi. Coba jalur yang sini lagi nih, kan ada cabangan Iya. kan. Coba cabangan ke sana. Loh, tembus kok Bajuri lagi. Bajuri lagi. Akhirnya mutusin lu buat camp ya. Gua nge-camp tuh malam itu. Camp. Ya tidur juga ganti-gantian kan. Tapi tetap prioritas perempuan kan. Itu tenda kapasitas berapa yang lu bawa? 5. 5 buat 7 orang tuh ya. Harusnya itu gua 6. Itu gue jalan 6 orang, temen gue nyusul 1 si Oneng itu. Di luar schedule si Oneng itu, di luar rencana gue tuh berangkat gue 6 orang. Begitu si Oneng datang kan gue gimana ya, mau nggak mau lah gue ajak. Daripada ngapain lu ngikut lu kan nggak schedule gue, nggak ada rencana lu, masa gue gitu, masa gue suruh pulang lagi dia. Tapi lumayan dia ikut, jadi morterin gua, boboin keril gua. Cewek tapi kuat ya. Iya. Itu Oneng itu laki, bukan cewek. Yang cewek itu si Lia dan si Yuli. Ya udah sampai paginya tuh baru si Lia itu kebuka tuh sama gua. Gua tetap tanya kan. Gua lagi masak air tuh, bikin kopi. Gue tanya dia, lu kenapa kemarin jalur kok kayak gitu? Gue kata gitu. Lu capek atau gimana? Gue lagi dapet. Lu dapet? Kenapa nggak ngomong? Ya di perjalanan itu kan gue belum tahu gue dapat apa enggaknya. Maksudnya pas mau jalan ke Salak itu, mungkin dia pas udah nyampe di Cidahunya mungkin dia dapat. Jadi dia ngomong seperti itu, gue dapet. Dan gue juga dari bawah itu, dari Japan Aswa tuh, gue ngeliat sosok nenek-nenek itu selalu ngikutin gue. Dari bawah itu, dari bawah Aspa. Iya. Nyampe gue break yang pertama kali aja tuh, gue lihat tuh dia masih ada. Berarti sepanjang jalan tuh yang dari dia mulai perjalanan sampai yang dia tadi lu bilang break gitu. Ternyata dia celingukan itu, ya itu resahnya itu diikutin. Tapi kenapa kok gue nggak lihat gitu? Terus gue tanya, waktu lu ngajakin turun, gue ditegur kakek-kakek, lu tahu? Enggak. Dia nggak tahu. Aneh itu. Iya, nggak tahu dia. Emang lu ditegur kakek-kakek? Itu yang gue kasih lu minum terus gue berdiri. Itu kan gue ngobrol sama kakek-kakek, gue suruh turun. Tapi dia nggak ngerti itu. Nggak ngeh dia, nggak tahu. Itu buat gue tuh kejanggalan. Mungkin karena itu gue disasarin kali ya, apa di puter-puter gitu. Waktu yang di Simpang Bajuri itu ya. Iya. Dia nggak bilang tuh nenek itu sosoknya seperti apa gitu, bajunya apa gitu. Ya biasa nenek sih. Cuman dia tuh nenek itu enggak sekelebatan aja. Oke. Nggak, gue pikir kayak sih sosok kayak penebang atau apa gitu, atau mungkin tukang nasi uduk gitu. Itu lebih gede. Enggak, dia pakai kain kebaya gitu, cuman rambutnya keurai gitu dia. Itu sekelebatan gitu. Sekelepatan aja. Dia juga enggak rautnya tuh enggak nunjukin gitu.
Gak nunjukin rautnya. Gua tanya, lu ngeliat mukanya enggak? Enggak. Tapi seperti nenek-nenek gitu. Iya. Oke. Terus Dari belakang dari bawah juga dia udah apa? Udah ngelihat sosok itu dia. yang Java Naspa tadi kan. Iya. Naik itu. Apa? Nenek-nenek lewat gitu. Akhirnya lu lanjutin perjalanan tuh ya. Lanjut. Ini masih pagi nih, masih pagi. Pagi. Habis lu ngobrol sama si Lia tuh, begitu dia cerita dia ngeliat nenek-nenek gitu kan. Terus lu lanjut lagi jalan gitu. Jalan gua. Akhirnya gua putusin ya ke Kawaratu. Nggak nyampe puncak gua. Nah itu anehnya tuh gua pas nyampe Kawaratu ketemu apa pendaki gondrong ya, pendaki gondrong ya. Itu orang lewat mana gitu. Sedangkan gue tuh selama gue muter-muter gue nggak ketemu pendaki. nggak ketemu pendaki sama sekali gue. Ini ketemunya di Kawaratu ya? Ketemunya di Kawaratu. Berapa orang dia? Satu orang Satu sendiri aja ya. Aneh itu. Naiknya dari mana gitu ya? Iya, naiknya dari mana gue nggak ngerti. Terus? Ya biasa gue ngobrol-ngobrol biasa gitu. Kita tukar ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Dan tuh dia aneh juga, gue muter-muter gitu. Kalau ceritain sama sempat lu ceritain sama dia gitu ya? Cerita. Ya saran dia mendingan lu nggak usah terusin Ke puncak Salak. iya, kalau gitu mendingan nggak usah lu terusin. Jadi akhirnya tuh gue putusin ya untuk turun aja. Jadi saran si Gondrong gue harus turun, mendingan lu turun aja. Kalau udah kejadiannya seperti itu, kalau menurut saran gue mendingan lu turun aja gitu, nggak usah lu lanjutin lagi ke puncak gitu. Si Gondrong tuh? Iya, saran Gondrong itu. Akhirnya gue putusin untuk turun, ya udah gue turun. Jam berapa itu kak? Gue turun jam 11-an lah. Jam 11-an. Iya, jam 11 gue turun. Jadi Kawaratu tuh bang? Iya, itu tetap gue sweeper, gue tetap di belakang. Jadi posisi itu si Anto, si Oneng, si Lia, Lia. Karena Lia di cover kan, dia udah seperti itu. Si Lia, Yuli, si Empe, Abeng, baru gua. Itu setelah perjalanan sampainya Simpang Bajuri itu tiba-tiba gue lihat dari kejauhan itu Sila kenapa gitu. Ini setelah turun ya? Iya, setelah turun gua. Setelah turun gue lihat si Lia. Ya tetap masih linglung gitu dia. Tiba-tiba dia apa? Posisi jongkok gitu, dia begini-gini. Gini-gini aja. Aneh dong. Gue liatin tuh anak-anak pada ngeliatin doang. Gue samperin dong. Orang aneh begini dia. Posisi lu masih di belakang ya? Gue masih di belakang. Jauh jaraknya emang? Jauh. Ya sekitar 2 meter, 3 meteran ya? Enggak, Nggak sampai. 5 meter.
gue lihat begini si dia, gue samperin, terus gue colek kan, dia lu kenapa? Itu noleh gue tuh kayak gini, dia ngomong, gue nggak mau turun, gue mau di sini aja. Bahasanya gitu, gue mau turun, gue mau di sini aja gitu. Gimana sih? Kayak orang, gue nggak mau turun, gue mau di sini aja. Gila coba lu. Panik gak lu? Gue gak tahu, ngeri gue. Panik gak lu dia ngomong kayak gitu? Panik lah gue. Gue liatin itu anak-anak pada diam. Tapi anak pada diam aja tuh, nggak ada diam. respon tuh. Sampai gue, lu gimana sih? Temen kayak gini lu, gue harus gimana? Gue juga bingung. Masih gue ngeri juga gue ngeliat. Tapi begitu posisinya. Begitu. Jadi, gini nih posisinya dia. Gue nggak mau turun, gue mau di sini aja. Gila, gimana nggak panik? Siapa yang panik? Siapa yang nggak panik coba? Iya. Lihat orang begitu. Posisi masih di tengah hutan lagi ya? Iya. Masih di jalur ya? Akhirnya gue tepak-tepakin. Iya, istighfar. Dia posisi gini, pas gue tepak gitu, istighfar gue. Dia noleh gue ke gini, mata yang merah, mukanya pucet banget, kayak bukan nenek gimana sih, pucet gitu. Terus pas dia noleh gue begini, dia begini lagi, langsung nangis itu anak. Makin panik lagi dong gua. Makin panik. Wah, makin jadi gua panik. Gimana ini? Nangis gitu ya. Gua mau di sini aja gitu. Gua gak mau pulang, gua mau di sini aja. Anak-anak pada diem aja. Iya, pada anjing kata gue. Ini gila nih orang. Mungkin karena mereka baru gitu ya. Nggak baru juga. Dia mungkin karena Kaget kali, sekut juga ya. sekut lah, Baru ngalamin orang kayak gitu. Gue liatin si Anto, apalagi si Anto pasang muka gimana sih? Ya itu anehnya ya. Pas dia begini, lihat gue gitu, langsung jatuh, blok. Udah, gak sadar tuh anak. Akhirnya gue tepok-tepok, lihat, bangun. Woi, ada yang bawa minyak kayak buting nggak? Ada si Abeng datang, adanya. Pas gue nolih, gue juga kaget. Ternyata itu kakek yang gue ketemu di itu, yang suruh turun, yang waktu jalan naik itu. Yang gue disaranin untuk turun gitu. Itu berdiri depan gue, di samping gue, diam aja cuman, nggak ngomong apa-apa. Lu ngeliat jelas itu? Jelas lah. Orang gue noleh di ini, gue sampai kaget. Udah akhirnya gue fokusin ke Silia lagi. Bukan Silia. Itu anehnya itu anak-anak. Gimana sih? Kayak Terus itu waktu lu nengok ke belakang itu yang ngeliat kakek-kakek itu, yang mereka responnya gimana waktu itu? Kaget? responnya ke Silia. Oh, ke Lia ya. Oke. Ya gue fokus air ke Silia. Pas anak udah berusaha untuk ngebangunin Silia tuh, gue toleh gini, udah nggak ada tuh kakek. Coba begini dong deh. Gini aja. Posisi kabut gitu ya. Oke, terus Akhirnya gue setelah Silia sadar, udah gue turun.
gue cepet-cepet dah gue bawa turun tuh anak. Sampai base camp jam Sampai berapa? base camp mau maghrib lah itu, mau maghrib kira udah gue. Sile juga udah apa ya, nggak banyak omong sih dia, yang jelas ya diem aja. Masih linglung. Iya, diem. Udah gue ke warung, biasa gue pesan kopi. Itu gue sempet marah-marah juga, karena kan lu gimana sih lu? Lihat orang begini, kok pada diem aja gitu. Apalagi lu tok, gue kata gitu. Lu gue perhatiin lu dari semenjak naik sampai turun lu gak ada suaranya lu. Cantok tuh. Iya, diem aja lu, nggak tahu ya apa. Gue juga ngeliat kakek Cantok tuh. iya, gue juga ngeliat yang lu lihat gitu. Makanya gue diem aja, gue nggak berani ngomong. Shit. Berarti yang dari bawah itu yang kakek-kakek begitu lu naik itu yang dia kan nyaranin turun gitu. Berarti Shanto lihat juga tuh. Lihat. Sampai yang Kalau terakhir. si Anto sih Hmm. pas mau naiknya tuh dia mau naik, udah gitu setelah break itu di apa? Setelah break itu dia ngeliat itu. Pas si Oneng nanya mau ngajak tukeran ke gua, itu dia udah ngeliat. Sampai yang terakhir waktu dia jalan. Nah, sampai terakhir si Lia jatuh itu dia ngeliat juga. Makanya dia suka diem gitu ngeliat si Lia itu. Ternyata yang lain nggak ada yang lihat. Yang lain nggak ada yang 4 ngeliat. orang itu nggak ada yang tahu. Jadi mereka fokus sama Lia aja gitu. Iya, Si Abeng juga nggak tahu dia. nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi tuh yang lihat sosok itu ya gua, si Lia sama si Ato itu, bertiga itu. Jadi menurut tuh yang bikin dia pingsan itu apa bang yang ganggu itu bang? Kan lu lihat tadi dia noleh gitu ya, mukanya kayak nenek-nenek gitu. Ya mungkin dia Kan sebelumnya kan dia katanya nih, apa sih waktu naik itu dia ngeliat sekelebatan gitu nenek-nenek gitu ya. Waktu yang pas naik tuh. ya mungkin ya. Kalau menurut gue tuh yang ngomong itu bukannya si Lia. Ada waktu yang dia pas turun itu. Jadi dia sempat ini ya, sempat bilang apa? Dia nggak mau turun kan tadi ya? Dia nggak mau turun. Lu dengar suaranya tuh suara Lia atau suara apa gitu? Mungkin bukan Lia atau apa gitu kan? Suara orang. Tapi suara Lia ya. Iya. Cuman suara gimana sih? Suara berat gitu gimana? Nah itu anehnya pas dia noleh gue langsung pingsan. Itu yang bikin gue aneh. Apa dia ngeliat kakek-kakek itu? Waktu di base camp begitu lu turun ya di base camp, kondisi Lia masih agak-agak apa ya? Misalnya masih linglung. Linglung. Tapi masih bisa diajak ngobrol ya. Ya nggak banyak. Nggak banyak. Lalu sempat tinggal gitu ya. Tadi ke warung kopi sih ya. Gue tinggal itu gue ngomelin anak-anak. Yang gue bilang, lu kenapa lihat temen kayak gitu kok pada diem aja gitu. Dia jawab mereka itu. Ya itu si Anto itu ngomong kayak gitu. Waktu di base camp itu udah gimana? Udah nggak ada kejadian apa lagi tuh? Waktu turun itu, maksud gua, lu masih stay di base camp itu? Iya. Gue masih stay di base camp. Masih misteri ya. Iya.
Nah itu yang gue tanya tuh, itu sosok itu dari mana?